Data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setidaknya mencatat 37,25% anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan anggota DPR yang telah melaporkan harta kekayaannya berjumlah 62,75% dari total seluruh anggota DPR. KPK telah 2 kali mengirimkan surat pemberitahuan kepada anggota DPR untuk menyerahkan LHKPN. Menurut Agus, terkait laporan harta kekayaan tidak ada sanksi pidana tetapi sanksi administrasi. Meskipun tidak ada sanksi yang dikenakan, LHKPN merupakan salah satu transparansi yang dapat dipantau oleh publik. LHKPN kalau nggak salah ya. Sampai hari ini dari DPR sudah berapa persen, Dik? 62. Sudah 62% dan memang itu yang kemudian kami terima saat ini. Dan memang kalau LHKPN kan kita total tingkat LHKPN DPR RI periode 2014-2019 sampai hari ini 62,75%. Itu aja. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk klarifikasi. Isu ini mencuat setelah Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih mendatangi KPK pada Selasa lalu. Koalisi tersebut mendesak KPK untuk mempublikasikan nama-nama pejabat yang hingga saat ini belum melaporkan harta kekayaan mereka. Tim Liputan, Berita 1. Lapor harta kekayaan untuk apa? Kita akan membahasnya dengan peneliti ICW Agus Naryanto, dan pemirsa, kami juga terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi untuk menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita tampilkan di layar. Saya langsung ke Mas Agus. Mas, kalau kita bicara soal LHKPN ini kan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, ini sebetulnya fungsinya untuk apa? Ya, sebenarnya LHKPN ini kan instrumen untuk pencegahan korupsi. Karena dengan adanya laporan harta kekayaan, penyelenggara negara itu bisa dilihat apakah ada peningkatan secara signifikan tingkat kekayaannya atau tidak, legal atau tidak, wajar atau tidak. Karena ada mekanisme verifikasi nanti yang dilakukan oleh KPK gitu. Bahkan publik sendiri sebenarnya juga bisa melaporkan kalau misalnya ada seorang penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya tapi tidak sesuai. Karena kan walaupun tidak dipublikasi, masyarakat bisa lihat di KPK di ACCH gitu. Jadi masyarakat bisa menilai, misalnya anggota dewan melaporkan per tanggal berapa dia melaporkan, kemudian jumlahnya berapa. Nah, nanti masyarakat juga bisa menilai, oh ternyata dia punya tanah di sini yang belum dilaporkan, punya mobil yang banyak tidak. Artinya harta kekayaan penyelenggara negara itu juga sepatutnya diumumkan kepada masyarakat, ya, gitu ya? Menurut saya harus juga disampaikan, karena berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara itu disebutkan di pasal 5. Seorang pejabat negara atau penyelenggara negara, dia wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat gitu. Jadi jelas di situ dia seharusnya punya komitmen, siapapun penyelenggara negara itu kan. Kalaupun tidak mau melaporkan, sebenarnya KPK bisa menggunakan tangan KPK karena memang KPK yang diberi mandat untuk mengatur itu. Kalau tadi dikatakan bahwa ini sebagai instrumen untuk pencegahan korupsi, artinya ketika pelaporan ini tidak dilakukan, sangat mungkin bahwa korupsi itu dalam tanda kutip itu sulit untuk dicegah, kan? Betul. Nah, ini persoalannya lagi kan, karena di undang-undang sendiri walaupun di pasal 5 itu disebutkan wajib, sayangnya di aturan sanksi di undang-undang penyelenggara negara itu tidak diaturkan sanksi yang tegas gitu. Hanya sifatnya administratif. Bagaimana mungkin orang diwajibkan tapi ketika dia tidak lapor tidak ada sanksinya. Itu jadi persoalan. Ini kalau nggak salah ada sanksi administratif gitu, administrasi seperti itu? Sanksi administrasi ini kan sifatnya administratif, itu akan diserahkan ke institusinya masing-masing. Bagaimana institusi itu mengatur, misalnya kalau sanksinya hanya mutasi ya dimutasi. Atau kalau sanksinya hanya penurutan jabatan ya itu saja. Tapi selama ini ada nggak sih sanksi administrasi yang diberikan? Sejauh ini tidak ada publikasi dari masing-masing kementerian lembaga, hanya sifatnya warning saja. Kalau misalnya tidak lapor akan diberikan sanksi. Tapi sampai sejauh ini menurut saya tidak ada informasi yang jelas institusi mana yang sudah memberikan sanksi. Nah, jadi menurut saya kalau itu belum dipublikasikan, kita anggap belum ada yang mendapatkan apa sanksi. yang menjadi kalau ini menjadi instrumen pencegahan korupsi, ada nggak satu contoh konkret bahwa karena dia tidak melaporkan harta kekayaannya, terbukti memang dia melakukan tindak pidana korupsi? Kalau berdasarkan data yang ada, yang saya tahu gitu ya, beberapa kasus yang kemudian terjerat korupsi, KPK kemudian melihat LHKPN-nya sebagai salah satu indikator ini wajar atau tidak. Seperti kasus-kasus DPR, menurut saya selalu saja sekjen dipanggil
untuk ngecek sebenarnya ini gajinya berapa sih setiap bulan, kemudian dibandingkan kok dia punya rumah misalnya 2 miliar gitu. Wajar gak kalau misalnya dengan gaji pendapatan seperti itu mendapatkan rumah yang sebesar itu. Nah, itu menjadi alat verifikasi sebenarnya untuk membanding ini relevan atau tidak. Nah, kalau misalnya laporan harta kekayaan itu disampaikan terlebih dahulu, ini bisa jadi untuk mencegah gitu. Oh, kamu tidak boleh melakukan ini karena harta kekayaan kamu seperti ini. Ya. Gitu. Nah, ini kalau kita bicara soal DPR, kalau saya tidak salah ketua DPR yang sekarang juga itu sudah bertahun-tahun ya, tidak saya melaporkan. baca di beberapa media katanya dia sudah 15 tahun tidak melapor. Artinya ini kan lembaga pengawas, dia bukan hanya lembaga yang menyusun anggaran, undang-undang, tapi juga mengawasi. Nah, kalau misalnya ketua DPR sebagai simbol lembaga pengawas, simbol representasi masyarakat, seharusnya dia punya komitmen dong. Untuk Nah, ini kan juga menarik ketika ini kan sesuatu yang juga harus diawasi. Sebetulnya pejabat negara, penyelenggara negara itu harus melaporkan kekayaannya, itu kan itu sesuatu yang sesuatu hal yang juga harus diawasi. Tapi bagaimana cara mengawasi itu juga menarik. Bagaimana dia mengawasi ketika dia sendiri sebetulnya tidak melakukan hal itu? Ya, itu ya persoalan jadinya. Kita sulit mengharapkan orang untuk mengawasi institusi lain gitu. Kalau sendirinya sendiri tidak memberikan contoh yang baik gitu. Makanya itu menurut saya harus ada revisi terhadap undang-undang. Entah itu undang-undang penyelenggara negara atau diatur secara tersendiri di undang-undang tipikor. Maksudnya apa? Ya, apa yang harus direvisi? Sanksinya kan? Sanksinya agar ada komitmen, agar ada kepatuhan yang lebih tinggi. Karena kita Indonesia ini sudah meratifikasi konvensi anti korupsi gitu, PBB ya. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan di situ diatur secara jelas bahwa negara harus mengatur, mencegah terjadinya peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini 2006 ya? Itu sudah tahun 2006. Artinya sudah 6 tahunan ini kan, hampir 6 tahun sebetulnya. Gitu. Cuma masalahnya kan mentok di DPR lagi gitu. Itu jadi persoalan. Nah, kalau misalnya kita mau komitmen di situ, seharusnya itu didorong lewat revisi undang-undang tindak pidana korupsi dong. Di negara lain itu bukan hanya penyelenggara negara seperti Australia, itu bukan hanya penyelenggara negara, tapi swasta pun dikenakan pelaporan harta kekayaan. Tapi memang di sana sifatnya tidak diberikan pidana, hanya kewajiban saja melaporkan, nanti dicek. Kalau misalnya dia tidak lapor atau dia punya kekayaan yang tidak sesuai, nanti itu akan disita oleh negara. Oke. Nah, kalau kita melihat dari tingkat kepatuhan sendiri, ini kan penyelenggara negara itu ada eksekutif, legislatif, ada eksekutif, BUMN, yudikatif, legislatif, eksekutif, BUMN, BUMD. Nah, ini tingkat kepatuhannya siapa yang? Kalau berdasarkan informasi yang saya dapat gitu, yang paling tinggi BUMN. BUMN. Nah, kalau melihat dari laporan KPK tahun 2014 yang sudah dipublikasi, karena 2015 menurut saya belum dipublikasi. Dan yang terendah itu adalah DPR. Paling rendah adalah DPR. Bahkan nilainya waktu itu kalau tidak salah persentasenya sekitar cuma 20. Boleh nggak kalau dikatakan bahwa tingkat kesadaran untuk mencegah korupsi, karena ini adalah instrumen pencegahan korupsi, itu di DPR itu sangat rendah? Menurut saya ya seperti itu faktanya. Karena ini jadi pembenaran juga survei-survei yang kemudian menyatakan bahwa institusi DPR menjadi salah satu institusi yang paling korup gitu. Nah, kalau mau merubah citra itu menurut saya mulailah dari hal yang sederhana ini. Karena ini tidak ada sanksi pidananya loh. Hanya sanksi administratif. Ayo dong mulai dari hal yang seperti itu. Kalau dari sifatnya sanksi yang administratif saja dia tidak mau punya komitmen gitu, bagaimana yang sanksi pidana. Mas Agus, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.